lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabul abadal abidina dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlad darki ahlul batin wa yanawwir nur. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal hamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi akrimna bit taqwa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nurul anwar wa sir asrar riyaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadul mukhtar wa alihi al athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak pada kita semuanya, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga alhamdulillah kita masih dapat menjalankan aktivitas kita dalam sehari-hari dan juga pengajian rutinitas kita seminggu sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah dan taufik kita dan terus memberikan curahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam talaba pula kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya dan kepada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa dalam arti bimtisalil awamir wajtinabin nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana kita, Bu? Aman 20 ya? 20. Hasan al-Basri ya? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hasanul Basri radhiyallahu anhu faqalat ay rabi'atu in ajabtani ala arba'ati masaila. Hasan al-Basri, dari Hasan al-Basri radhiyallahu anhu faqalat, maka ia telah berkata, ay Rabi'atu, yakni kepada Siti Rabi'ah al-Adawiyah. Jadi ini menceritakan tentang Rabi'ah al-Adawiyah. In ajabtani, jika engkau menjawab kepada saya, an arba'ati masaila, dari 4 masalah, fa ana zaujatun laka, maka saya ini boleh menjadi istrimu. Jadi Hasan al-Basri ini melamar Rabi'ah al-Adawiyah. Habis. Hasan al-Basri ngelamar Rabi'ah al-Adawiyah, yang Rabi'ah al-Adawiyah itu suaminya udah meninggal, berarti Rabi'ah al-Adawiyah janda. Rabi'ah al-Adawiyah janda, mau dilamar oleh Al-Hasan al-Basri. Ini Hasan al-Basri ini ulama di zamannya itu, termasuk ulama-ulama besar.
Kalau kita nih yang udah pada janda misal, dilamar sama orang yang jabatannya tinggi, ilmunya tinggi, duitnya banyak, kira-kira mau nggak? Baik lagi gitu. Ini ya, mau lah. Misalkan janda nih, ada yang lamar, yang pertama pinter, alim, baik lagi. Udah gitu, duitnya banyak. Lah kira-kira kalau model kita ini diterima apa kagak kalau misal itu? Kayaknya mah kalau model kita mah udah dah kayak gitu. Kapan lagi kan gitu. Tapi Rabi'al Adawi emang enggak langsung main terima aja Hasan Basri, bahkan ditolak gitu. Kata Rabi'al Adawiyah, aku akan menanyakan 4 permasalahan, 4 soal ibaratnya, 4 perkara. Yang kalau 4 perkara itu kamu bisa menjawab, saya akan mau menjadi istrimu wahai Hasan al-Basri. Faqala, maka berkata Hasan al-Basri, ayil Hasanu, ya ini Hasan al-Basri, is'ali, silahkan engkau bertanya. In waffaqaniyallahu, jika Allah memberikan taufik kepadamu. Tanya dah, apa syaratnya, apa pertanyaannya, sehingga saya dapat ngelamar gitu. Ay aqdaroni, yakni Allah memberi kemampuan kepadaku alal jawabi, untuk menjawab. Jika Allah memberikan taufik kepadaku, kata Hasan al-Basri, niscaya aku akan mampu memberi jawaban, gitu maksudnya. Ajabtuki, tentu aku akan menjawab pertanyaanmu. Kalau misalkan kau bertanya, tanya dah. Mudah-mudahan Allah ngasih taufik. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya sehingga saya dapat menjawab apa pertanyaanmu, sehingga saya dapat ngelamar. Ini mah mau ngelamar janda aja, wah ribet nih. Karena jandanya janda luar biasa. Rabi'al Adawi itu seorang waliullah. Lah kalau model-model kita mah yang biasa-biasa aja menerima baik gitu. Tapi karena dia waliullah, seorang walinya Allah, ya nggak sembarangan, nggak mau nerima begitu aja. Boleh. Faqalat, maka berkatalah Rabi'al Adawiyah, ma taqulu, apa ucapanmu, lau muttu, seandainya aku mati. Kharajtu, maka aku akan keluar minad dunia, dari dunia ini, muslimatan, menjadi seorang perempuan yang muslim, au kafiratan, atau wanita yang kafir. Pertanyaannya pertanyaan yang sulit. Seandainya aku mati, kata Rabi'al Adawiyah, seandainya saya mati keluar dari alam dunia, apakah saya mati dalam keadaan Islam atau enggak, gitu maksud kita mah. Lah nggak ada yang tahu, mati juga belum, gitu. Qala, berkata Ail Hasanu, yaitu Hasan al-Basri, haza ini, ayani ma'rifatul khuruj, mengetahui keluarnya dari dunia, ma'atil kasifati, beserta sifat itu, ghaibun, adalah yang gaib, anil khalqi, dari makhluk, yang nggak ada yang tahu lah. Mati kita dalam keadaan Islam atau tidak, nggak tahu. Kata Basri, nggak tahu, karena belum mati. Kecuali kalau udah pada mati tuh, baru tuh bisa kelihatan tuh. Faqalat, lalu Siti Rabi'ah berkata, ma taqulu, apa katamu, iza wudi'tu, apabila aku sudah disimpan, fi qabri, di kuburanku, wa sa'alani, dan menanyai kepadaku, munkarun wa nakirun, malaikat munkar wa nakir. Mayit udah diletakin ke dalam kuburan, ya kan, udah gitu datang malaikat munkar wa nakir. Aqdiru ala jawabihima, mati lagi nih. Iya, batunya habis. Itu mah gak ada mic-nya itu mah.
Itu bukan mic itu, mic itu. Itu mic YouTuber namanya. Iya. Jadi termasuk ntar YouTube insyaallah. Masuk YouTube mau. Ya, biar kenang-kenangan. Pokoknya kita ada pengajian gitu. Aqdiru ala jawabihima. Apakah aku akan bisa menjawab pertanyaan keduanya? Pertanyaan yang kedua, nanti kalau saya mati, terus jasad saya diletakkan di dalam liang lahat di kuburan, terus datang malaikat munkar wa nakir, kata Rabi Adawiyah, apakah saya bisa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar dan nakir? Ini pertanyaannya pertanyaan yang sulit. Mau ngelamar aja sulit. Asal Basri mau ngelamar Rabi Al-Adawiyah, yang Rabi Al-Adawiyah itu sudah meninggal suaminya, ya kan? Tetapi syaratnya sulit. Apa pertanyaan di kuburan? Yang kalau kita suka hadir tuh yang meninggal talqin. Yang ditanya apa tuh kalau misalkan munkar nakir? Marrobuka. Siapa Tuhanmu? Ditanya tuh nanti tuh. Waktu kita misalkan di dalam kubur ditanya, Marrobuka, siapa tuh? Ditanya tuh. Itu malaikat munkar wa nakir tuh. Kalau kita misalkan nggak bisa jawab pertanyaan malaikat munkar wa nakir, siapa Tuhanmu? Habis kita dikebukin, Bu. Habis. Apalagi pertanyaan munkar wa nakir. Man nabiyuka, siapa nabimu? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan ketiga? Wa ma dinuka, apa agamamu? Agama kita agama Islam. Ditanya tuh nanti itu. Apalin? Yang keempat, apa kiblatmu? Kiblat kita Ka'bah. Siapa pemimpinmu? Siapa? Al-Quran. Iya, pemimpin atau kitab. Al-Quran itu sebagai pemimpin kita itu. Atau apa kitabmu sama atau sama? Apa Al-Quranul? Yang terakhir siapa saudaramu? Orang-orang itu ditanya tuh. Nanti ketika di kuburan. Kalau misalkan kita nggak bisa menjawab malaikat munkar wa nakir, habis kita dikebukin. Nah ini kata Rabi Al-Adawiyah, itu kalau saya udah mati, diletakkan jasad saya di kuburan, datang malaikat munkar wa nakir, maka apakah saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar wa nakir? Begitu pertanyaannya. Amla atau tidak? Faqala, maka menjawab Hasan Al-Basri, haza ini ay ma'rifatu qudratil jawabi, yakni mengetahui akan bisa menjawab li su'alihima, kepada soal kedua malaikat itu, amla ataukah tidak, aidon juga ay yakni kama ghaba, sebagaimana yang gaib, ma taqaddama, soal yang terdahulu atau soal yang telah dahulu. Sama tuh pertanyaannya, nggak ada yang tahu gaib itu mah, ya kan, nggak tahu. Pertama, pertanyaan apa tadi? Pertanyaan Robiah yang pertama, saya mati dalam keadaan Islam atau tidak? Apakah saya mati dalam keadaan muslimah atau tidak? Ya nggak tahu, itu gaib. Yang kedua, ketika saya sudah diletakkan jasad saya di kuburan, datang malaikat munkar wa nakir menanyakan daripada pertanyaan-pertanyaan, apakah saya bisa menjawab pertanyaan malaikat? Gaib juga, kata Hasan Basri. Nggak bisa saya. Nggak ada yang tahu itu mah, ya kan? Karena belum terjadi, masih hidup. Faqalat, kemudian Siti Rabi berkata, idza husyiran nasu, apabila telah dikumpulkan semua manusia, fil mauqifi, dalam suatu mauqif tempat, yaumal qiyamah, yaitu pada hari kiamat, wa tatayaratil kutubu, dan telah berterbangan kitab-kitab amal, ay kutubul a'mali, yakni kitab-kitab amal manusia. Kita kumpulin tuh, itu kitab-kitab amal manusia itu nanti berterbangan. Allati katabatha, yang telah ditulisnya al malaikatul hafazah, yaitu oleh malaikat hafazah. Nih kita nih ada dua malaikat nih, Raqib dan
Yang mencatat daripada kebaikan kita, keburukan kita, catat kita tuh. Kita melakukan hal kebaikan sedikit dicatat, nggak ada yang tertinggal sedikit pun. Atau kita melakukan hal keburukan dicatat malaikat, nggak ada yang ketinggalan sedikit pun. Ada rapotnya kita sama. Lagi hidup kita punya rapot, udah mati juga punya rapot kita, punya nilai. Ya, apakah merah semuanya nanti kita, apakah bagus-bagus nilainya gitu. Sama, orang meninggal juga nanti pada hari kiamat ketika dikumpulkan nanti diberikan yang kitab-kitab amalan kita. Min khazanatin, daripada sebuah lemari. Tahtal arsy, di bawah arsy. Bitatyirir rihi, dengan diterbangkan angin. Iyaha, kepada kitab-kitab itu, bi amrillahi ta'ala, dengan perintah Allah ta'ala. Wa taltasiqu, dan kitab-kitab yang menempel bi unuqi sahibiha, di atas pundak yang punyanya. Summa ta'khudhuha, kemudian diambil kitab-kitab itu al malaikatu, oleh para malaikat, minal a'naqi, daripada pundak-pundaknya, liyu'tuha, karena akan memberikan malaikat akan buku-buku itu, li sahibiha, kepada yang mempunyainya. Jadi nggak bakalan ketukar tuh amalan kita. Amalan kita nggak bakalan ketukar. Buku catatan kita yang ditulis oleh malaikat hafazah tidak akan tertukar. Kalau kita misalkan rajin di dunianya itu berbuat kebaikan, suka melakukan hal-hal yang baik, maslahat, ibadah rajin dan sebagainya, itu semua ada catatannya, nggak akan hilang. Begitu pula kalau kita melakukan hal-hal keburukan, kejahatan, kejelekan, dosa dan sebagainya, itu juga ada catatannya. Semua dicatat oleh malaikat al-hafazah. Fayu'ta ba'duhum, maka diberi sebagian manusia al-kitaba, dengan kitab-kitabnya, ay kitaba a'malihi, yakni akan kitab amal-amalnya. Kasih tuh, biyaminihi, di sebelah kanannya, ay min imamihi, yakni dari arah depannya. Wa huwal mu'minul muti'u, dan orang itu ialah orang mukmin al-muti'u, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau orang-orang beriman diberikan catatannya itu di sebelah kanan atau di arah depan nih gitu. Kasih tuh buku catatan amalnya, ditimbang tuh. Catatan amalnya dikasih. Itu untuk orang-orang yang beriman dan yang taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dapat catatan. Wa ba'duhum bishimalihi, dan sebagian mereka di sebagian kirinya, mi wara'i zahrihi, dari arah belakang punggungnya, wa huwal kafiru, dan orang itu ialah untuk orang kafir. Jadi kalau orang kafir itu nanti mendapatkan catatannya di belakang punggungnya. Maksudnya dilempar itu. Dilempar. Apa? Karena catatannya itu buruk semuanya. Kalau orang beriman dikasih dengan lemah lembut dan sebagainya dari depan, maka beruntunglah kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertanyaan Rabi'ul Adawiyah gitu. A'u'tiya, apakah akan diberikan kitab amalanku biyamini, di sebelah kananku, au bishimalihi, atau di sebelah kiriku. Kata Rabi'ul Adawiyah, nanti ketika orang diberikan kitab amalannya masing-masing, apakah saya nanti diberikan kitab itu di sebelah kanan atau di sebelah kiri, di depan atau di belakang? Lah itu nggak ada yang tahu. Ya. Kita ada yang tahu nggak nanti kita dapat catatan kitab amal baik dan buruk? Apa kita misalkan dapat dari arah kanan atau kiri? Nggak ada yang tahu. Itu nanti. Haza, pertanyaan ini, ayyakni ma'rifatu i'ta'il kutubi, mengetahui diberikan kitab-kitab itu, aydan juga ghaibun, adalah perkara yang gaib. Nggak ada yang tahu itu perkara yang gaib itu. Apakah kita nanti menerima kitab catatan baik atau menerima catatan buruk, kita nggak ada yang tahu. Itu masih gaib, itu masih gaib nanti. Ketiga pertanyaan, luar biasa pertanyaannya. Faqalat, kemudian Rabi'ah berkata, iza nudiya, apabila telah dipanggil fil qiyamati, pada hari kiamat,
fariqun fil jannati, segolongan manusia masuk ke dalam syurga, wa fariqun fis sa'iri, dan sebagian golongan lagi masuk ke dalam api neraka sa'ir. A'akunu min ahlil jannati, apakah aku akan ada termasuk ahli sorga? Amin ahlin nari, ataukah termasuk ahli neraka? 4 pertanyaan tuh. Ada yang bisa jawab nggak tuh pertanyaan tuh? 4 itu. Yang pertama, nanti saya matinya dalam keadaan Islam atau tidak? Kata Rabi' Adawiyah, nggak tahu, kata Hasan Basri. Yang kedua, ketika jasad diletakkan di kuburan, malaikat datang munkar wa nakir bertanya, apakah saya dapat menjawab pertanyaan malaikat munkar wa nakir? Nggak tahu. Yang ketiga, nanti ketika buku catatan amal-amal itu diberikan, apakah saya mendapatkan buku catatan itu dari arah kanan atau arah kiri? Nggak ada yang tahu. Yang terakhir, ketika orang pada masuk ke dalam neraka dan surga, apakah saya masuk ke dalam surga atau tidak? Itu nggak ada yang tahu. Maka ketika Rabi' Al-Adawiyah memberikan pertanyaan yang 4 ini nggak bisa dijawab, akhirnya Hasan Al-Basri ditolak lamarannya oleh Rabi' Al-Adawiyah gitu. Kalau kita mah misalkan nih, mohon maaf ini, misal ada orang suaminya meninggal, ada yang mau ngelamar, ditanya kerjanya apa? 1, itu kira-kira duitnya banyak nggak? 2, kita mah. Ya, terus punya rumah nggak? Bener. Iya. Oh punya? 3. Yang keempat, kira-kira keluarganya nerima apa kagak? Begitu. Kalau Rabi' Adawiyah bertanya bukan begitu. Bukan masalah keduniaan, bukan. Ditolak disebabkan karena pertanyaan itu Hasan Al-Basri pun tidak bisa menjawab, karena itu semua adalah sesuatu yang gaib, ya kan? Yang belum terjadi, ya kan? Sehingga ditolaklah lamaran daripada Hasan Al-Basri oleh Rabi' Al-Adawiyah karena udah gerimis, ya, Buya gerimis ya. Mudah-mudahan sedikit daripada cerita kita tentang Hasan Al-Basri dan Rabi' Al-Adawiyah yang melamar Hasan Al-Basri kepada Rabi' Al-Adawiyah ini menjadi ibrah untuk kita, menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya ada orang-orang yang ketika suaminya meninggal dia tidak mau nikah lagi, ada. Terus ada lagi ketika suaminya sudah meninggal dia sudah ngelirik-ngelirik laki-laki lain, ada gitu. Jadi yang bagus yang mana? Dua-duanya bagus, tergantung daripada kebutuhan. Kalau misalkan yang sudah ditinggal mati oleh suaminya dia tidak butuh, cukuplah saya mau ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, saya ngurus anak-anak saya akan menjaga kehormatan dan sebagainya, itu termasuk luar biasa dan bagus. Terus ada lagi, saya masih muda Ustaz, saya masih butuh biologis dan sebagainya, saya masih muda, anak saya masih kecil dan sebagainya, saya mau nikah lagi, boleh saja. Jadi kedua-duanya juga boleh, tergantung kebutuhan kita. Artinya riwayat cerita ini daripada Rabi' Al-Adawiyah bisa kita ambil kesimpulan yang baik-baiknya saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus untuk kita semuanya. Mudah-mudahan pelajar kita Uqudul Ujian udah halaman ke-20 kita ujian udah. Ya, tinggal bentar lagi. Mudah-mudahan tinggal habis lebaran kalau bisa tamat kita. Mari kita Al-Fatihah, mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah, taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita hidayah, taufik dan kesehatan jasmani maupun rohani ala haziniyah wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.